Satu hakikat Mahdi dalam kacamata Sufi. Imam Mahdi bukan hanya sosok fisik pemimpin akhir zaman, tapi juga simbol nur hidayah Allah yang menuntun hati hamba-hambanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa Al-Mahdi artinya yang diberi petunjuk langsung oleh Allah. Sehingga siapapun yang fana dan baqa dalam Allah, lalu hidup dalam cahayanya, mendapat bagian dari sir Al-Mahdawiyah. Dua zikir dan Mahdawiyah, zikir yang terus-menerus sampai sirna ego, fana, menjadikan hati lapang menerima af'al Allah, segala gerak Allah. Dari situlah lahir Mahdi kecil dalam diri setiap hamba, yakni petunjuk ilahi yang membimbing langkah. Jadi, Mahdi sejati bukan hanya menunggu sosok besar akhir zaman, tapi juga menghidupkan nur hidayah itu di dalam hati. 3. Takdir dan peran Mahdi. Menurut hadits, Mahdi akan muncul ketika bumi penuh kezaliman, lalu memenuhi dunia dengan keadilan. Ulama Sufi menafsirkan, sebelum keadilan lahir di dunia lahiriah, ia harus lahir dulu di hati. Hati yang dizalimi hawa nafsu harus dibebaskan dengan zikir supaya hadir keadilan Allah. Jadi zikir itu ibarat persiapan batin umat, agar saat Mahdi datang, hati umat sudah siap menyambut dan mengikuti bimbingan. Fana, baqa, dan sir Mahdawiyah 1. Fana, lenyap diri. Baqa, hidup dengan Allah. Fana berarti hancurnya ego, tidak lagi melihat aku yang berbuat. Baqa berarti hidup dalam wujud Allah. Setiap gerak, ucapan, dan keputusan bukan dari diri, tapi dari af'alullah, perbuatan Allah. Inilah maqam para kekasih Allah, dan disinilah sir Mahdi tersembunyi. 2. Mahdi sebagai cermin af'al Allah. Imam Mahdi disebut Al-Mahdi karena seluruh hidupnya dituntun langsung oleh Allah, bukan oleh hawa nafsu atau pikiran dunia. Dalam bahasa Sufi, beliau fana dari dirinya, baqa dengan Allah. Maka semua keputusannya adalah qalamullah, ucapan Allah yang memancar lewat lisannya. Zikir sebagai jalan Mahdi. Ketika seorang hamba larut dalam zikir hingga hanya Allahu Allah berdenyut bersama nadinya, ia mulai merasakan hilangnya kehendak pribadi. Dari sinilah muncul Mahdi kecil dalam dirinya. Hidayah yang mengarahkan langkah, membedakan hak dan batil tanpa ragu. Maka Imam Mahdi yang besar, yang akan muncul di akhir zaman, adalah puncak dari rahasia ini. Satu hamba yang fana total dalam Allah, lalu Allah menegakkan keadilannya melalui dirinya. 4. Takdir Mahdi dan umat zikir. Rasulullah bersabda, Mahdi itu dari keturunanku. Ahr Abu Dawud. Itu sisi lahiriah. Tapi ulama Sufi menambahkan, sebelum umat mengenal Mahdi lahiriah, mereka harus siap secara batin